Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Salam buat seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga menjalani hari-hari dengan baik, dimudahkan semua rezeki buat teman-teman. Yang penting teman-teman semua dalam keadaan sehat, itu yang paling utama ya. Dan tetap semangat. Kita akan bicara soal pertandingan nantinya, yaitu nanti malam di Stadion Utama Sumatera Utara di Medan. Timnas U17 kita kembali akan turun lapangan pertandingan kedua setelah menghadapi Tajikistan yang berakhir dengan imbang. Dan sekarang tim yang kuat yang kita hadapi, Uzbekistan, juara Asia U17. Uzbek dalam pertandingan pertama digilas habis oleh Mali, wakil dari Afrika, itu dengan skor yang saya pikir di luar dugaan juga, 5-1 ya. Ini juara Asia dihajar oleh Mali. Ini menakutkan. Mali akan menjadi lawan terakhir kita pada tanggal nantinya 18 ya. Tapi kita fokus dulu melawan Uzbekistan. Saya juga coba bertanya ke Coach Nova tadi tentang kondisi anak-anak. Coach Nova bilang semua baik, aman, Bung, untuk anak-anak menghadapi Uzbekistan. Saya juga menanyakan tentang keadaan dari Mirza Rizatullah yang kemarin ada selebrasi yang agak berlebihan itu, kemudian dia agak terperosok ya. Ya, tetapi tidak ada masalah, tidak mengalami cedera yang berat ya, sehingga ini akan mengganggu bagi Mirza untuk tampil menghadapi Uzbekistan. Jadi Coach Nova juga menjamin bahwa Mirza baik-baik saja dan siap untuk tampil dalam pertandingan menghadapi Uzbek. Oke, ini pertandingan yang tidak mudah. Kalau dari segi kualitas, saya bisa menjamin bahwa Uzbek di atas kita. Itu pasti, ya bisa dikatakan. Tetapi kita juga jangan langsung menyerah. Tetap semangat ya anak-anak asuhan dari Nova Arianto ini. Dan terus berjuang di lapangan. Soal game plan yang akan dimainkan oleh Coach Nova, saya pikir tidak akan banyak berubah ya ketika menghadapi Tajikistan. Formasinya mungkin tetap dengan 3-4-3 menurut saya ya, tapi bisa aja berubah di lapangan. Kalau melawan Tajikistan seperti dalam gambar saya ini kan pertandingan pertama lawan Tajikistan, seakan-akan ada 5-3-2. Tapi saya berbicara dengan Coach Nova bilang mungkin masih tetap dengan 3-4-3. Nah, kalau dengan Uzbek bisa saja berubah ya, karena Uzbek tim yang kuat, agresivitas, intensitas serangan mereka sangat tinggi, bisa dengan 5 juga di belakang. Ya, soal nanti fleksibilitas bermain berubah dengan 3-4-3 ya itu urusan lapangan, Nova lebih tahu lah. Tapi kemungkinan yang terjadi kalau dengan 5 saya lebih setuju, misalnya di belakang ada Fabio, ada Putu dan Matthew Baker. Ya, kemudian Al Ghassani agak ke sini, Eisar bermain di kiri, ya Al Ghassani kan di kanan. Kemudian di tengah itu akan tampil dengan Evandra, Nasir dan Fadli agak bergeser lebih ke dalam dengan meninggalkan Mirza dan Fadli di depan. Kalau dengan 3-4-3 bisa akan nantinya Fadli yang didorong bermain lebih ke depan bersama dengan Mirza dan juga Sahabi Goli maksud saya ya. Kemudian nanti di tengah itu Eizar Yakob akan masuk bersama dengan Evandra dan juga dengan Nasril. Jadi itu yang bisa ada ya kalau bisa lihat dengan formasi untuk tampil melawan Uzbek ya. Sementara penjaga gawang tetap dengan Dava. Jadi formasi ini saya pikir mungkin saja akan dipertahankan oleh Coach Nova. Namun kalau Coach Nova ini merotasi pemain yang ada, ini akan saya pikir berbahaya karena kedalaman skuad kita ini saya masih meragukan ini untuk bisa pemain-pemain misalnya lapis berikutnya akan masuk dengan formasi yang ada saat ini itu agak berbeda. Kalau ini formasi yang saya anggap ini bagus ya. Kalau berubah misalnya ada pergantian 3-4 pemain, nah ini harus hati-hati ya, berbahaya karena lawan kita Uzbek tentunya butuh kemenangan. Setelah mereka dihajar habis oleh Mali, mereka ingin bangkit. Dan pelampiasan itu akan ditujukan melawan Indonesia, tim U17 kita. Makanya Coach Nova juga harus mewaspadai ini. Jangan main-main, ya, beruji coba untuk bisa menghadapi Uzbekistan akan bahaya. Karena dua pertandingan yang krusial, Uzbek dan Mali. Ya, jangan coba-coba. Oke lah, mungkin di babak kedua ada pergantian-pergantian, nah itu bisa saja. Nova mungkin ingin melihat
ya pemain-pemainnya sambil dia berevaluasi di sini. Tapi juga kita kan tidak mau kalah menyolok, ya dihajar habis seperti ini. Sayang memang kesempatan itu lawan Tajikistan kita harusnya menang, 2 kali unggul tapi 2 kali dikejar, ya. Tapi kita melupakan itu, tentunya ada catatan-catatan evaluasi yang sudah ada di tim kepelatihan yang dipimpin oleh Nova. Dan Coach Nova juga pasti melihat ini, apa yang harus dia lakukan melawan Uzbek. Uzbek tidak mudah ya, pasti kita tahu semua. Tim asuhan Sergej Godaev ini punya pemain-pemain yang bagus. Kalau saya melihat dari starting 11 mereka melawan Mali sebenarnya oke ya. Cuma memang Mali sangat kuat. Nah, kita harus hati-hati untuk menghadapi Uzbek karena mereka punya Rasanov, ya ada Aliyev, ada Sidriainov, mereka itu berbahaya. Mirko Milbek, ini pemain-pemain yang juga perlu diantisipasi. Dan Abdi Soloyev, ini semua yang saya pikir punya pergerakan yang bagus kalau bisa melihat kemarin. Dan pemain kita harus disiplin, ya. Kemudian memanfaatkan finishing itu dengan baik, itu penting. Fisik juga pemain-pemain yang kita lihat kena sorotan dalam pertandingan menghadapi Tajikistan. Karena ini Uzbek pasti akan bermain dengan cepat. Makanya mereka dengan pressing yang tinggi. Nah, sinilah ujian sesungguhnya untuk menghadapi tekanan dari tim juara U17 Asia kemarin seperti Uzbek. Ya, mereka ingin cepat untuk mendapatkan gol di babak pertama. Ya, karena itu modal buat mereka untuk meningkatkan motivasi mereka agar bisa meraih poin penuh melawan Indonesia. Jadi kita di belakang juga harus mewaspadai karena lini belakang kita ini ya, agak rawan juga ya, walaupun itu dipimpin oleh Kapten Iputu Panji, tapi harus hati-hati kalau bisa melihat. Depan kita mungkin oke karena ada 2 gol kemarin yang gol berkelas seperti Fadli dan juga kemudian sebelumnya ada Mirsa ya. Tetapi di belakang ini Nova juga harus memperhatikan ya komposisi terbaik. Tapi kalau yang ada saya pikir ya ini dengan Matthew Putu Panji yang bisa ada dan juga dengan Fabio, itu ya kekuatan kita. Cuma yang perlu ditekankan untuk waspada, disiplin menjaga lawan, menjaga daerah juga untuk melawan Uzbekistan ini. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik, hasil yang tentunya diinginkan bersama, ya hasil yang positif. Tapi memang tidak gampang, tidak mudah. Ini Uzbek, ya, Uzbek yang punya kedalaman skuad yang oke, mereka sangat baik dalam organisasi tim, baru masih muda tapi passing mereka dengan bagus ya, untuk punya kecepatan juga mereka. Tapi tetap kita harus mendukung tim nasional kita. Apapun itu bolehlah Uzbek kuat, yang saya bilang mereka ada di atas kita, tetapi kita sekali-sekali jangan patah semangat sebelum bertanding. Masuk dengan kepala tegak di lapangan. Ya, harus ada semangat, mental harus kuat. Itu yang paling penting yang harus dilakukan oleh Sahabi Goli dan kawan-kawan, ya, oleh Matthew Baker dan kawan-kawan. Jadi selamat bertanding, selamat berjuang untuk timnas U17 kita menghadapi Uzbekistan. Dan saya Bung Ropan. Ciao.